Coba sekarang Bu Neng, kira-kira apa sih beratnya kita kalau mau puasa? Sebelumnya tahu nggak ini Pak Rajab ini bagaimana istimewanya? Nah, ya apa mendapat bukan selain mendapat pahala yang mendapat sebelumnya tahu nggak belum keistimewaan bulan Rajab? belum. Iya, jadi sebetulnya mas setiap tahun disampaikan ya. Cuma terkadang kita namanya manusia al insanu mahallul khoto wan nisyan. Kita itu tempatnya lupa dan salah. Padahal kalau Rojab itu saya yang menyampaikan, itu berulang setiap tahun nyampain. Tapi namanya saya juga sama. Wah, ternyata kita bablas lupa lagi. Inilah gunanya kita datang ke Majelis Taklim mengingatkan. Ibarat HP mah udah dipakai mulu nih otak kita. Kan perlu dicas. Udah kepenuhan memorinya akhirnya nge-lag. Nah, sekarang masih bisa diselamatkan nih nge-lagnya. Di restart dulu, dimatiin dulu, entar di normal lagi. Sekarang kita tahu Rajab itu penuh keistimewaan. Nah, di hari ini kita ingat lagi, mumpung masih tanggal 1. Ya, Ibu Pepina, sekarang tanggal 1 bulan Rajab. Masih panjang perjalanan. Kalau Sabtu Minggu ibu-ibu masih weekend, belum bisa niat puasa, Seninnya udah raih itu. Sayang. Ya Bu ya, karena sayang sekali, bahkan dikatakan di sini ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yasumu ya sumu. Berpuasalah kamu semuanya. Suruh puasa. Sayang. Nah, kalau orang yang nggak ngaji ya nggak tahu tuh. Mereka tahu tapi lupa. Dan ingat ada warning bahwasanya di bulan Rajab ini juga dosa-dosa kita yang kita lakukan ya, maksiat yang kita lakukan, kita marah, kita benci, kita kesel, kita berantem, kita mencuri, kita ngomongin orang, memfitnah orang, kita berbohong, sama dosanya dilipat ganda. Tinggal kita pilih dah mau yang dosa apa mau yang pahala. Nih waktunya di bulan Rajab ya Bu ya. Nah nanti kalau kita lulus di bulan Rajab, amal soleh kita lebih meningkat lagi. Ibu yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Nggak mungkin saya tanya, Ibu Neng udah sholat duha? Nggak mungkin. Ibu Neneng kemarin puasa nggak? Terus saya juga bawa diri juga belum tentu. Masing-masing diri kita yang tahu. Ngukur kita tahu. Nah kalau sekarang saja kita abaikan saja di bulan Rajab ini, amal soleh kita tidak ditingkatkan, maka jangan akan kelihatan nanti di bulan Roma. Yang dia pikirin, bikin kue udah banyak apa belum, baju udah cukup apa belum. Kita boleh menyiapkan untuk Ramadan sambil supaya kita nanti fokus di puasa. Jadi nggak ada belanja ke pasar. Iya Bu, lagi puasa kita belanja ke pasar panas-panas gerah-gerah. Karena kalau memang ada rezekinya ya udah kita beli pelan-pelan, gitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan udah kita diwajibkan puasa pada pagi dan sampai maghrib, kemudian disunahkan, sunah muakkadnya itu adalah sholat taraweh. Ya Ibu, lah banyak yang ninggalin. Nih Pak, minggu pertama itu penuh tuh masjid. Minggu kedua mulai maju sapnya. Karena belakang kosong, maju. Minggu terakhir keempat kosong. Ada yang ke pasar, ada yang nyiapin buat pulang kampung. Ngumpulin hadiah, ngumpulin oleh-oleh. Itulah setan. Jadi pengen ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya banyak yang tidak dapat di ujungnya itu, di akhirnya itu. Nih sekarang kita masih Allah kasih panjang umur nih. Sampai bulan Rajab kita masih panjang umur, masih sehat. Mudah-mudahan sampai kita wabaligna Ramadhana, sampaikan kami di bulan Ramadan supaya derajat takwa itu bisa kita raih. Siap kita kira-kira? Siap. Insya Allah. Ada yang ditanyakan Bu? Ya, saya mau nanya ini soal tarawih itu Bu. Iya. Kan banyak tuh ya Bu. Yang sap-sap kosong. Kadang suruh maju pada nggak mau. Padahal udah ibu-ibu, udah tua, udah apa kan seharusnya ngerti. Iya. Tapi dia udah PW di tempatnya. Iya itu gimana itu? Iya itu Iya jadi apa ya? Terus kalau kita bilang
Iya. Jadi kita yang ngerti, kita yang maju, ya. Ibu cuy. Marah besok. Kita yang ngerti, tetap sih kita nasihatinya dengan baik ya, dengan mauizah hasanah. Memang itu sering begitu. Kadang apalagi ada senderan kayak gini nih, nggak mau ditinggalkan. Maunya di situ juga, gitu ya. Kalau kita mah mau datang terlambat atau awal, kita udah tahu sab terdepannya dulu. Sab terdepan kita isi, jadi saling kesadaran. Banyak yang nggak sadar. Iya, jadi boleh diingatin, tapi jangan bikin dia marah. Yang kedua, kalau memang tidak mau, ya udah. Berarti kosong, berarti nggak ada yang ini. Iya, ya itu kan udah di luar kuasa kita, ya. Jadi nanti ibu kalau mengisinya itu udah jangan sampai sab itu terputus. Kita isi dengan misalnya nih sebelah kanan nih baris, ini kosong, ibu ada di sini, ibu ada ibu masuk ke sini. Nanti yang sebelah sininya suruh geser, begitu aja tekniknya. Oh, iya susah. Itu memang udah kudratnya begitu ya. Ini kadang masih kosong, nggak ada yang mau maju, gitu. Kan jadi merasa deg-degan. Iya. Maju, tapi nggak mau maju. Nah, kalau memang seperti itu misalnya dipenuhi di sab kedua, ya udah sab yang pertama kita kosongin ya. Kita baris yang kita penuhin. Gitu kan kalau perempuan mah kan mengikuti imam. Bisa jadi yang barisan pertama kita kosongin kayak di muhajirin kita begitu ya. Oh, pertama orang pengen di depan, pas udah seminggu mau udah nggak ada orang kan. Akhirnya yang pada di belakang-belakang pada masuk. Pada nggak mau di depan ya. Akhirnya di baris kedua tapi dipenuhin jadilah sab pertama. Gitu aja tekniknya. Yang penting yang pada ngaji begini nih Ibu Mariati, Ibu Ius, Ibu Neng, Ibu Mariati ini, Ibu Mariati, Ibu Pevina, Ibu Neneng dan saya yang udah ngerti. Kalau ada yang kita paling belakang nih datang itu ada yang kosong, kita yang ngisi udah harus ngerti. Kalau kita udah ngerti kita dosa ntar jadinya. Tapi kalau dia memang tidak tahu, jadi begini mau sholat berjamaah tapi egonya masih dibawa. Jadi pengennya yang munfarid, pengen sendiri, tapi dia berjamaah ya. Tapi dia perlakuannya tingkah lakunya seperti sendiri, nggak bisa diatur. Padahal berjamaah itu ada aturan-aturannya. Pertama penuhi sab, yang kedua luruskan sabnya, kemudian jangan mendahului imam, ikutin aja gitu. Jadi terkadang ada juga yang imam lagi baca dia kencang bacanya, ada lebih imam. Jadi kita di sampingnya kadang-kadang nggak konsentrasi, ada nggak begitu Bu? Ada. Jadi kita, nah itulah. Di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah, di situ kita juga belajar saling toleransi, ya, mengecilkan suara kita, mengikuti aturan, mengalah, saling melengkapi, ya enggak? Ada di belakang, di depan kosong kita maju, kita aku mau di belakang, nggak bisa kita menahan hawa nafsu itu. Itu kenapa dilatih di bulan Ramadan, bukan hanya laki-laki yang setiap Jumat, sholat Jumat kan wajib laki-laki. Tapi perempuan juga disuruh sholat, dianjurkan sholat berjamaah pada saat tarawih. Karena itu melatih kita itu. Melatih kesabaran. Ada yang imamnya panjang bacaannya. Aduh ya Allah, kaki udah pada pegel gitu ya. Akhirnya habis selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akhirnya apa Bu? Ngomel. Nah sebenarnya ngomel. Mama besok jangan sholat sini ya kita. Siapa sih imamnya? Ada yang begitu Bu. Ada yang begitu. Iya. Kalau di ada, iya, ada juga yang sholatnya itu diselingi dengan tausiah kultum. Kultum kan kuliah 7 menit, ada yang 15 menit. Lama banget, ada yang udah ngantuk. Itu jadi itu di sholat berjamaah di situ pada saat kita tarawih itu. Itu latihan kita itu kita nggak terasa. Sabar nggak kita? Kan yang melihat dari rumah kita main tarawih. Itu ya kata lama banget, mana kita pernah ngantuk ini begini. Akhirnya pernah guru itu Bu. Kira-kira pahalanya nyangkut nggak itu ya? Boleh? Pakai tausiah. Iya. Iya. Ya. Jadi begini. Tata cara kita berjamaah, yang namanya berjamaah, makmum mengikuti imam. Ya. Jadi pada saat kita niat pakai makmuman ya Bu. Misalnya Ibu sholat tarawih.
Usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tuh niat. Nah ibu udah niat kan? Ibu takbiratul ihram itu wajib ya, itu rukun ya. Ada orang sholat nggak takbiratul ihram ya nggak sah sholatnya, rukun. Allahu Akbar itu rukun. Allahu Akbar. Baca iftitah itu sama-sama, tapi dalam hati atau pelan-pelan ya bu, jangan dalam hati. Ibu baca sendiri tapi dengar kuping sendiri. Allahu Akbar kabira, jangan begitu. Ibu baca. Kalau ibu sebelum ibu selesai baca takbiratul ihram kan itu sunnah. Imam membaca Fatihah kan, dikencengin kan. Ibu udah jangan baca apa-apa lagi, diem. Kalau imam membaca Fatihah, jangan baca Fatihah lagi. Imam baca Fatihah, ibu jangan baca Fatihah. Kan kita ngikutin imam. Kita ngikutin geraknya. Ya, jadi ibu kalau imam membaca Fatihah, ibu di dalam hati mengaminkan saja. Enggak, kan ada tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati aja. Atau dalam mulut kita amin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti kan terakhir ada waladdallin. Amin sama-sama. Amin. Bukan amin ya. Enggak, bukan amin. Jadi amin, artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Nah setelah itu, jadi kalau imam sudah baca Fatihah, doa iftitah kita udah berhenti, walaupun cuma sepotong. Ya, walaupun sepotong. Ya. Nah kemudian imam baca surat. Kata Ibu Fevina, panjang amat bacaannya gitu ya. Surahnya mungkin An-Naba, amma yatasaalun, mungkin begitu kali ya. Panjang gitu ya. Nah ibu kalau imam membaca surah yang lain, bacalah ibu Fatihah. Oh jadi kebalikannya itu ya. Jadi imam lagi membaca surah, ibu baca Fatihah tapi pelan, sesuai dengan yang kita dengar telinga aja. Setelah itu udah berhenti, tinggal ngikutin aja imam baca, kita dengerin, bukan ngikutin. Setelah Fatihah kita selesai, imam belum selesai lagi baca, apalagi Al-Baqarah panjang. Di situ tuh, di Masjid Al-Ittihad. Itu hafiz Quran imamnya. Jadi mereka setiap 30 hari khatam 30 juz. Jadi mereka satu hari itu 1 juz. Wah, banyak. Iya. Hah? Iya, sebuah. Nah, kita mah gak ada kewajiban. Kalau imam membaca ayat-ayat atau surat-surat yang lain setelah Al-Fatihah, kita gak ada kewajiban mengikuti. Jangan ikuti. Baca Fatihah aja sekali. Nah, misalnya baca Fatihah, setelah itu selesai, udah kita dengerin aja. Udah kita mengikuti aja, mendengarkan saja, udah husuk jangan menghayal. Ya, kalau imam membaca surah Yasin, ya, mending surah Yasin kita hafal ya. Ibu jangan ngikut baca surah Yasin, nggak boleh, jangan, nggak ada aturannya. Jadi ibu baca surah Fatihah aja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ibu baca bismillah, baca ta'awudz, baca bismillah, baca Fatihah. Setelah ibu baca Fatihah udah kelar, imam masih panjang, udah kita mendengarkan saja. Imam ruku, ibu ruku. Imam bangun dari ruku, berdiri, temanina, ibu ngikutin. Imam sujud, kita sujud. Bacaannya kita pelan-pelan saja. Bacaan sujud kita baca. Setelah itu imam baca Fatihah lagi, kita diam. Imam baca Fatihah, kita diam. Mengaminkan dalam hati. Yang terakhir aminnya digedein baru ya. Setelah baca Fatihah selesai, imam baca surat lagi. Udah Al-Baqarah mungkin Ali Imran. Ya. Atau dia lengkap yang panjang-panjang, lanjutin lagi Al-Baqarah. Ibu cukup baca Fatihah. Sekali udah, ibu dengerin lagi. Terus ibu dengerin, imam ruku, ibu ruku lagi. Tuh gitu. Tata caranya berjamaah. Kalau masbuk udah ngerti belum? Belum. Artinya imam yang jamaah yang ketinggalan. Ibu mana mau sholat Isya berjamaah. Ibu mau sholat Isya berjamaah. Imam udah mulai baca Fatihah. Kemudian kita baru masuk. Ya. Nah, kalau imam belum ruku,
Ibu kan ikut ruku. Itu kita udah masuk tuh rokaatnya sama imam. Ibu setelah sholat nggak usah nambah rokaat lagi. Tapi kalau ibu ketinggalannya, imam udah sujud, berarti itu ibu udah ketinggalan 1 rokaat. Kita nambah ya. Nah setelah imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, salamnya pertama, ibu udah boleh berdiri. Allahu Akbar, ngelanjutin sisa yang ketinggalan. Jadi ituannya, tandanya dari ruku. Kalau ibu masih dapetin rukunya imam, berarti ibu tidak ketinggalan. Udah begitu aja, gampang dah saya neranginnya. Kalau ibu masih dapetin bareng sama imam ruku, walaupun ibu baru gini, Allahu Akbar, baru begini, udah Allahu Akbar imam ruku, ibu udah langsung ruku, jangan ibu balapan. Nah kan banyak tuh begitu. Kadang baca dulu. Tuh imam ruku, imam udah bangun, ibu baru ruku. Ya, berarti sujudnya bareng, salah. Itu harus ngulang, harus nambah rokaatnya. Jadi kalau ibu udah ketinggalan, imam belum ruku, ibu baca, ibu kan niat nih udah Allah usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati an ma'muman lillahi Allahu akbar kabira walhamdulillah Allahu akbar, imam udah ruku, ibu udah langsung ikut Allahu akbar. Itu dapat. Itu ibu tidak ketinggalan rakaat. Tapi kalau ibu imam pas ibu mau bareng, ternyata dia udah sujud, udah bangun nih, rukunya udah berdiri, ibu nggak dapat ruku. Nah, ibu kemudian ngikutin sujud, nah itu ibu nggak dapat rakaat, nambah lagi 1 rakaat kalau ketinggalannya 1 rakaat. Kalau di rakaat kedua, imamnya masih ruku, berarti ibu ketinggalan 1 rakaat. Kalau di rakaat kedua dia udah sujud, berarti ketinggalan 2. Pokoknya tandanya kita rakaat itu tidak ketinggalan adalah kita dapat rukunya di rakaat pertama. Itu kita ini baca ifita juga. Yang mana? Yang kalau kita ketinggalan. Enggak. Lanjutin yang terakhir. Misalnya, misalnya ibu ketinggalan rakaat pertama. Ya. Kemudian imam udah tiba-tiba udah rakaat kedua. Itu kan tinggal rakaat pertama. Ibu dapat rakaat kedua sholat isya nih. Kemudian terus rakaat ketiga. Ya. Terus rakaat keempat. Ya. Ya. Kan kalau kita mah itu rakaat keempatnya imam, berarti rakaat ketiga kita. Walaupun ibu tetap tahiyat ngikut kan? Oh, tahiyat kita tetap ikut. Ya ikut, masih ibu mau ngapain? Namanya orang jamaahnya ngikutin imam. Kelihatan ya kaki saya lurus gini. Kayak enakan, jadi kayak ngobrol. Jadi ibu pas udah selesai rakaat keempatnya imam, ya, udah dia kan tasyahud tuh, at-tahiyatul. Ikutin aja semua gerakan imam, kita kan harus ngikutin. Setelah imam assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri Allahu akbar. Ibu berarti melengkapi rakaat keempat alias baca Fatihah kan rakaat keempat nggak ruku biasa, sujud, tahiyat akhir seperti biasa. Paham Ibu Pevina? Iya, tahiyat. Iya. Iya, tahiyat. Kita baca tahiyat juga. Tahiyat iya, jangan langsung salam. Kita menyempurnakan sholat kita yang ketinggalan. Kalau tadi mah itu bonus-bonusnya. 2 kali tahiyat. Iya, 2 kali tahiyat jadinya. Ya. Apalagi kalau ada tiba-tiba kita pas udah rakaat kedua. Jadi udah tahiyat pertama, ya kan? Tasyahud awal kita ngikut. Ya. Kemudian tahiyat akhir kita ikut. Entar kita pas keempatnya kita tahiyat akhir lagi gitu. Bisa dipahami nggak Bu? Jadi jangan balapan. Kadang-kadang yang gak ngerti, pada saat dia ketinggalan nih, imam udah baca Fatihah, lagi baca surat pendek, dia langsung baca Fatihah. Imam ruku dicuekin aja sama dia, nggak ngikutin ruku. Dia terusin baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Terus dia baru ruku. Langsung sujud bareng sama imam. Dia pikir itu 1 rakaat dia dapat sama. Enggak. Karena rukunya udah ketinggalan. Jadi ibu masuk dan tidaknya itu rakaat di rukunya imam. Kalau imam udah, kita habis wudu, terus imam udah baca Fatihah, kita belum selesai wudunya ya. Misalnya ngantri, terus imam lagi baca surat pendek. Nah, ibu tuh cepet, ibu langsung Allahu Akbar udah niat. Belum ibu baca Al-Fatihah, belum baca iftitah, belum baca Fatihah. Ya, kalau iftitah mah sunnah dah. Ibu langsung aja kalau udah ketinggalan baca aja Al-Fatihah.
Al-Fatihah belum kelar, tahu-tahu imam udah ruku. Udah ibu ikut ruku. Fatihah kita tinggalin udah, Bu. Gitu. Mudah kan? Iya. Ringan kan? Ringan, nggak ada yang berat Islam mah. Islam itu indah. Indah dan juga apa? Islam itu indah, kemudian juga tidak memberatkan, sangat meringankan. Kita lagi head, kita nggak boleh baca Quran, ya. Saat kita lagi marah, kita disuruh wudhu, nanti adem. Sholat ketinggalan, kita disuruh lanjutin saja, ya. Tinggal caranya yang dipelajari. Itulah manusia itu, orang Islam itu kudu belajar. Ibadah menyembah Allah kalau nggak belajar ibadahnya akan banyak yang salah. Masa balapan sama imam? Nah, jadi Bu Pevina, kalau imam membaca surat-surat yang lain itu bagi kita tidak wajib, kita cukup mendengarkan saja. Ya. Setelah baca Fatihah dia belum kelar juga udah selesai. Kita ngikutin aja udah. Ibu ya. Kalau kita pada saat berjamaah tidak keburu membaca Fatihah karena imam udah keburu ruku, kita ngikut ruku. Nah, udah kuncinya itu. Ya, Bu. Ya. Kalau ibu berjamaah, kemudian ibu masih dapat ruku, berarti ibu tidak ketinggalan rokaat. Nah, itu kalau rokaat pertama. Ya. Tapi kalau rokaat kedua, ketiga, tiba-tiba pas kita datang udah rokaat ketiga, berarti 2 rokaatnya kita ketinggalan. Tetap nerusin. Entar kata gini, kata Bumul katanya, kalau udah dapet ruku itu masuk rokaat. Ya, ibu ingat, itu rokaatnya kan kelihatan. Pada saat ibu misalnya masuk sholat, kemudian dia pas kita dapat ruku, dia ternyata tahiyat awal. Oh berarti dia baru 1 rokaat saya ketinggalan. Iya nggak? Kalau pas kita sholat ketinggalan, tiba-tiba setelah kita dapat ruku, kita baru Allahu Akbar udah begini, tahu-tahu ruku, ternyata dia tahiyat akhir. Oh berarti kita ketinggalannya 3 rokaat. Kita ngelanjutin 3 rokaatnya. Gitu. Paham nggak? Paham. Tapi kalau kita ketinggalannya udah dia salah, pas dia udah bangun ruku, kemudian ternyata udah tahiyat akhir, udah nggak kebagian itu jamaah. Makanya ibu, kalau kita berjamaah, walaupun serokaat itu pahalanya sama. Niat jamaahnya kita dapat pahalanya. Berapa kali dilipat gandakan pahalanya. Jangan gini, gue udah tanggung, gue agak bisa bagaimana ya jamaah udah ketinggalan. Nah, itu bagi orang yang tidak ngaji. Kalau kayak ibu neneng udah ngaji, itu ngerti udah. Ya pertama-tama salah nggak apa-apa, Allah kan maha tahu. Jadi jangan balapan sama tapi kita ngikutin. Ada lagi tanyakan? Ternyata udah jam 10. Sudah ya Bu ya? Enak ya Bu begini ternyata ya ngobrol ya. Nah, mudah-mudahan ya yang Allah janjikan di bulan Rajab ini ada bulan penuh ampunan, penuh rahmat dan juga pahala yang luar biasa. Mari kita kita kejar, kita raih ya. Pahala bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, karena babak penyisihan ini kita harus lolos ke semifinal ya Bu. Semifinalnya kapan? Syakban, supaya kita bisa masuk final ya. Demikian itu saja bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habibi ya Muhammad ataita bis salam.